Beginilah potret Arab Saudi saat ini yang menjadi pusat perhatian dunia. Berbagai konser musik besar-besaran membuat ratusan ribu muda-mudi Arab Saudi berjoget gembira menikmati suguhan musik dari berbagai artis papan atas dunia. Ada juga pesta perayaan Halloween termasuk tersedianya pernak-pernik Halloween di toko-toko. Hingga media Wall Street Journal menyebut Arab Saudi belajar cara berpesta. Wanita memakai bikini di pantai kini diperbolehkannya. Pasangan pria dan wanita menginap kini tak harus memperlihatkan bukti buku nikah. Dibukanya klub malam atau diskotik dan klub main kartu seperti kasino, hingga festival film dan bioskop film yang sudah dibuka. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Arab Saudi kini? Simaklah berita selengkapnya sesaat lagi hanya di K-Channel. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah K-Me Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Hari ini Arab Saudi sebagai benteng terakhir penegakan secara Islam di dunia jebol sudah. Arab Saudi menuju kepada kefasikan yang paling permanen. Bagaimana perangai muda-mudi sekarang di Arab Saudi, bahkan orang tua. Baju-ubahnya pakai sal, pakai igal, tetapi joget-joget. Mereka mengundang penari-penari India, penyanyi-penyanyi hot dari seluruh dunia. Mereka mengadakan acara-acara yang tidak patut, tidak pantas. Ahlan wa sahlan bikum fi mausim Riyadh. Perubahan tersebut tentu saja menjadi pusat perhatian dunia karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara Islam konservatif dan sangat religius sebelumnya melarang hal-hal tersebut sejak lama. Namun kini pasca Muhammad bin Salman atau MBS diangkat menjadi pangeran mahkota dan diberikan kekuasaan penuh dari Raja Salman sebagai wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, serta Ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan. Saudi Arabia kini berubah drastis menjadi negara Islam moderat yang lebih terbuka. Dia adalah putra ketujuh Raja Salman bin Abdul Aziz dan anak sulung dari 6 bersaudara yang lahir dari istri ketiga Raja Salman, Fahda binti Falah Ahidlain. Dan MBS lah arsitek dari perubahan Arab Saudi ini dari Islam konservatif menjadi Islam moderat. Dikutip dari CNN Indonesia, MBS menggaungkan reformasi Arab Saudi hampir di semua sektor. Yang paling kentara adalah reformasi dalam bidang kultur dan sosial yang semakin bebas dan melonggarkan syariat Islam. Di antaranya adalah wanita sudah boleh tidak mengenakan abaya dan membolehkan wanita memakai celana ketika keluar rumah, nongkrong, bersepeda, yang penting tetap sopan. Wanita boleh berpergian tanpa didampingi wali, yang biasanya didampingi oleh suami atau orang tua. Wanita juga kini boleh menyetir mobil. Begitupun dengan tempat-tempat hiburan dan musik yang dulunya dilarang, kini sudah diperbolehkan. Sekitar 700.000 orang membadati konser musik dari berbagai artis dunia, mulai dari boyband K-pop, BTS, artis India Salman Khan dengan tata panggung bertema setan, hingga artis top dunia seperti Justin Bieber, Chris Brown, Pitbull, DJ Tiesto, DJ David Guetta, dan masih banyak artis top dunia lainnya. Dari berbagai konser yang diadakan, tak ada pembatasan penonton, pria dan wanita. Mereka semua berbaur bersama sambil berjoget di tengah desakan penonton yang memadati konser musik Riyadh Season dan konser Soundstream yang saat itu digelar selama 4 hari berturut-turut. Bahkan semua konser musik di Arab Saudi ini disebut sebagai konser terbesar dan termewah dibandingkan dengan yang pernah digelar di Amerika sendiri. Hingga media Wall Street Journal menyebutkan bahwa Arab Saudi kini sedang belajar cara berpesta. DJ David Guetta mengapresiasi atas perubahan besar di negara Arab Saudi ini. First time that there was going to be women and men being able to dance together
I was happy to be part of this. I think they are opening and really going to the right direction, giving more rights to women. 4 years ago, women couldn't drive, and now they can come to a David Guetta concert and dance. It's a huge evolution. Konser musik semacam ini telah diizinkan sejak tahun 2019. Begitupun dengan tempat-tempat hiburan yang sudah dibuka, seperti klub malam atau diskotik dan bar and lounge. Namun tempat ini disebut diskotik dan bar halal karena tidak menyediakan minuman beralkohol, walaupun tersedia sejenis bir namun tidak mengandung alkohol. Berbagai pesta pun kini banyak digelar, seperti pesta Halloween yang dikenal pesta hari libur para setan. Pernak-pernik Halloween ini banyak dijual di supermarket dan toko-toko khusus. Halloween in Saudi Arabia? Why is it that when Muslim countries like Saudi Arabia celebrate dumb practices like Halloween? Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update KM Info Dunia selanjutnya. Dihebohkan terdapat kasino halal, namun ini adalah turnamen kartu pelot 2018, diikuti 12.000 peserta dengan hadiah 1 juta rial. Dan bioskop yang sebelumnya tidak diperbolehkan kini sudah berdiri dan dibuka. Bahkan Arab Saudi telah menggelar festival penghargaan karya film yang dihadiri para seniman film hingga aktris luar negeri yang berjalan di atas karpet merah dengan gaun anggun menjuntai, seperti yang biasa digelar oleh Akademi Oscar Amerika. Dan pada tahun 2022 ini direncanakan akan ada 7.200 acara yang akan digelar di Arab Saudi. Begitupun dengan pantai yang sudah dibuka dan membolehkan wanita memakai bikini dan menikmati pesta pantai diiringi musik bersama teman-teman pria mereka. Muda-mudi Arab Saudi sangat menyambut perubahan ini. Menurutnya kini hidup mereka menjadi seperti hidup normal dalam menikmati hidup. Dan hotel-hotel yang sebelumnya memiliki aturan mengharuskan menunjukkan bukti surat nikah bagi pasangan yang akan menginap, kini aturan itu sudah tidak berlaku. Pasangan asing yang hendak menginap di hotel sudah tidak lagi perlu menunjukkan bukti surat nikahnya. Pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan ekstrim ini dengan maksud merubah negara Islam konservatif menjadi moderat, di mana Arab Saudi kini sudah terbuka pada dunia luar, menerima arus budaya yang masuk, toleransi pada perbedaan agama, dan untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan bidang pariwisata. Untuk itulah, dengan perubahan ini sebagai daya tarik bagi wisatawan asing untuk datang ke Arab Saudi, dan pendapatan negara pun tidak hanya mengandalkan dari minyak dan wisata religi saja seperti naik haji dan umroh. Bahkan sang pangeran mahkota MBS berambisi ingin menjadikan Arab Saudi seperti Eropa. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. أعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Serta ambisi dalam visi 2030-nya, yakni akan menciptakan mega proyek, kota terindah, termewah, tercanggih, dan terbaik di dunia. Mulai dari gedung-gedung perkantoran sebagai pusat perekonomian, apartemen dan komplek perumahan elit, alat transportasi super canggih, dan pelayanan ekstra berbentuk robot-robot yang akan menghabiskan biaya sekitar 15.000 triliun rupiah. Dan pada tahun 2030, MBS optimis 31 juta orang akan berwisata ke Arab Saudi. Dengan perubahan ekstrim Arab Saudi saat ini, tentunya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakatnya. Sebagian besar muda-mudi dan orang-orang yang berpikir liberal sangat mendukung dengan perubahan ini. Sementara bagi yang kontra berasal dari para ulama
dan sebagian masyarakat yang memilih menutup dari arus budaya luar yang dianggap akan membuat perubahan perilaku yang kurang baik bagi masyarakat. Apa yang terjadi ya? Kita lihat di Arab Saudi ini mungkin dengan pemerintah yang baru ya. Yang kadangkala ada sebagian di antara mereka yang orientasinya mungkin dunia. Bisnis. Orientasinya memajukan negara. Dengan cara yang melanggar syariat. Dan para ulama di Arab Saudi juga sudah memberikan teguran, mereka sudah kirim surat. Tapi kita tahu bahwasanya yang namanya pemerintah, yang namanya penguasa, ya mereka yang berkuasa. Nah, tugas kita sebagai rakyat adalah bagaimana memberikan nasihat, memberikan masukan, sambil terus mendoakan. Karena apa yang kita lihat di Arab Saudi ini menunjukkan kemunduran, sebenarnya bukan kemajuan. Karena di Arab Saudi banyak orang-orang yang belajar di luar. Yang ketika dia belajar di luar, dia berpikir bahwasanya orang-orang di luar sana belajar di Amerika, di Eropa, mereka itu maju karena meninggalkan agama. Maka mereka berpikir kalau umat Islam meninggalkan agama akan maju. Ini pemikiran yang terbalik. Tapi umat Islam mundur ketika meninggalkan agama. Baca sejarah. Bahwasanya umat Islam itu maju tatkala mereka berpegang teguh dengan agama. Ingat yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menurut Sobat Kiai semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di Kiai Channel.